Dua di sini sudah langsung terpasang ya. Nah, selanjutnya kita akan mengetahui apakah dia sudah sesuai posisinya atau belum dengan cara kita bisa melihat melalui section. Nah, di sini saya akan menggunakan tool yang namanya section box ya. Jadi ini saya select seperti ini. Kemudian saya pilih section box. Nah, di sini sudah terlihat objek yang saya select. Jadi di Revit ini saya tidak perlu menyeleksi semua ya. Saya hanya perlu menyeleksi bagian-bagian mana yang mau saya tampilkan ya. Nah, di sini sudah terlihat pintu P2 sudah terpasang ya, seperti ini. Nah, ini kalau kita tarik bukaannya section akan seperti ini ya. Nah, ini. Begitupun kalau kita drag ke dalamnya, nah akan terlihat potongannya seperti ini. Jadi akan terlihat jendela, pintu, dinding dan sebagainya. Semua objek yang dilintasi oleh garis section box itu akan terlihat lebih jelas ya. Nah, selanjutnya jumpa lagi bersama saya Fadli Kalomata. Selamat datang di channel Pelindung Engineering. Terima kasih bagi teman-teman yang masih tetap setia di channel saya ini. Di kesempatan kali ini saya akan melanjutkan tutorial Revit untuk seri yang ke-44. Nah, di tutorial sebelumnya kita sudah membuat sampai pada ACP ya di sini. Jadi ada bagian ornamen pada sudut bangunan dengan menggunakan material aluminium komposit panel. Di kesempatan kali ini saya akan melanjutkan setelah materi membuat aluminium komposit panel, saya akan melanjutkan untuk membuat kusen pintu dan jendela. Nah, khusus untuk hari ini atau di kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan untuk membuat kusen pintu ya. Nah, di sini kita coba ke floor plan dulu. Kita ke lantai 1. Nah, di lantai 1 ini yang kemarin saya sudah bagikan bagaimana membuat pintu kaca ya di sini. Nah, ini kalau kita lihat dari bentuk 3 dimensinya, modelnya kurang lebih seperti ini ya. Nah, sekarang kita akan membuat pintu yang lain. Nah, pintu yang lain yang saya maksud adalah pintu dengan tipe P2, P3, dan P4. Nah, untuk family-nya sendiri, ini cara membuatnya ini sebenarnya sama ya dengan kita membuat kusen pada pintu kaca. Hanya saja kita menambahkan beberapa parametrik untuk bagian frame-nya ya. Nah, untuk P2 di sini saya coba pasang ya di sini atau saya coba loading ke dalam project di sini. Oke, kita pastikan dulu untuk posisi P2 di sini jarak dari kolom ya di sini. Ini kurang lebih 146 ya di sini. Nah, maka kita buat dulu di sini untuk markingnya ya. Jadi saya ke arsitektur, kemudian di sini saya buat reference plan juga di sini. Oke. Saya offset dari kolom sejauh 146 ya, seperti ini. Oke, jadi saya bisa tahu posisi daripada kusennya ya, seperti ini. Nah, selanjutnya kita ke menu arsitektur, kemudian kita ke door. Nah, di sini saya akan melakukan loading di sini, load family ya, di sini bisa seperti ini. Nah, kemudian biasanya kita harus mengelompokkannya secara terpisah ya di sini. Oke, saya masukkan family untuk pintu P2, open seperti ini. Lalu kita play seperti ini ya. Nah, cara kita menempatkan kita atur seperti ini ya. Nah, kita atur seperti ini. Lalu kita coba lakukan klik seperti ini. Nah, jika posisinya tidak pas seperti ini tinggal kita geser saja ya. Kita pindahkan ke sini ya sedikit. Nah, posisinya akan jadi seperti ini. Nah, secara otomatis pintu P2 di sini sudah langsung terpasang ya. Nah, selanjutnya kita akan mengetahui apakah dia sudah sesuai posisinya atau belum dengan cara kita bisa melihat melalui section. Nah, di sini saya akan menggunakan tool yang namanya section box ya. Jadi ini saya select seperti ini. Kemudian saya pilih section box. Nah, di sini sudah terlihat objek yang saya select. Jadi di Revit ini saya tidak perlu menyeleksi semua ya. Saya hanya perlu menyeleksi bagian-bagian mana yang mau saya tampilkan ya. Nah, di sini sudah terlihat pintu P2 sudah terpasang ya, seperti ini.
Nah, ini kalau kita tarik bukaannya section akan seperti ini ya. Nah, ini. Begitupun kalau kita drag ke dalam ya. Nah, akan terlihat potongannya seperti ini. Jadi akan terlihat jendela, pintu, dinding dan sebagainya. Semua objek yang dilintasi oleh garis section box itu akan terlihat lebih jelas ya. Nah, selanjutnya ketika ini kita sudah memasang P2, kita kembali ke sini, kita akan melakukan duplikasi ya di sini. Kita akan melakukan duplikasi. Nah, caranya seperti apa? Caranya kita masuk seperti ini. Kita mau buat di sini untuk P3 ya. Nah, untuk P3 sendiri, kalau kita lihat pada posisi di sini ya, ini adalah pintu single ya. Di sini pintu single dengan lebar 90 ya. Nah, di sini saya coba ambil seperti ini. Jadi dari family yang sudah kita buat di sini, nanti saya akan ganti ya di sini. Jadi ini family pintu P1. Nah, ini saya copy sini ya, P2 ya. Saya buat di sini. Jadi family pintu P3 ya. Pintu P3 seperti ini. Nah, objeknya ini saya copy ya. Ini saya copy bawa ke dalam ya, seperti ini. Kita paste di sini. Nah, setelah itu kita kembali ke Revit ya di sini. Kita kembali ke Revit, kita buka file, kemudian kita open, kemudian kita buka family. Ya, kita open family seperti ini. Nah, kita buka yang sudah kita pisahkan tadi ya. Oke, di sini family kusen pintu. Nah, di sini sudah ada P3 ya. Nah, bagian ini kita rename lagi. Kita rename menjadi P3. Nah, selanjutnya kita open seperti ini. Oke, nah jadi kita bekerja sudah dengan menggunakan dua sistem. Yang satunya ini menggunakan project, yang satunya menggunakan family ya. Nah, ini adalah bagian yang sudah kita buat ya di sini. Nah, saya mau adjust posisinya, saya hanya menggunakan satu saja ya di sini. Nah, perhatikan di sini kita lihat dari tampilan 3D-nya ya. Nah, modelnya seperti ini. Nah, saya hanya mau menggunakan satu saja. Nah, sebab itu di sini saya akan coba untuk menghilangkan objek yang satunya ya. Nah, ini saya delete dulu seperti ini. Oke, bagian kaca. Nah, karena kita membuatnya dalam satu grup, maka kaca yang satunya ini pasti akan terhapus juga ya di sini. Nah, makanya ini kita harus buatnya baiknya adalah satu demi satu ya, tidak sekaligus. Ini saya hapus saja, nanti kita buat kembali ya. Di sini kita delete. Nah, untuk bukaannya kita hanya menggunakan satu saja. Nah, selanjutnya untuk lebar di sini kita menyesuaikan. Untuk lebar jadinya di sini 90 ya. Oke, di sini saya atur untuk width-nya. Ini masih menggunakan 150. Nah, kita ke family type di sini. Nah, ini saya ganti menjadi 90 ya. Kita apply. Nah, dia langsung mengecil ya. Nah, oke, kita pastikan lagi 90-nya sudah oke. Kemudian tingginya di sini adalah 2 meter ya. Oke, kita pastikan juga tingginya di sini sudah 2 meter ya. Nah, setelah itu kita bisa hapus untuk simboliknya ya di sini. Ini saya coba unlock dulu, lalu saya delete ya. Seperti ini. Nah, saya mau buat yang baru ya di sini. Nah, cara buat barunya seperti apa? Ini kita sejajarkan bukaannya sesuai dengan bukaan ini ya. Nah, kalau di sini bukaannya 90 ya, kita harus memasukkan di sini menjadi kurang lebih 90 ya, seperti ini. Nah, ini sudah jadi. Oke, ini juga kita masukkan 90. Nah, tinggal kita naikkan saja ya, kita pindahkan ke bagian atas seperti ini. Ya, pastikan posisinya ada di sudut ini ya. Nah, setelah itu bagian ini kita bisa geser ke atas ya. Untuk lengkungannya ini kita bisa geser ke atas. Kemudian bagian ujungnya juga ini kita bisa pindahkan ke atas ya, seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan membuat ini ya, sudutnya ini harus kita atur. Jadi kalau kita tarik seperti ini, nah ini akan menutup seperti ini. Nah, jadi caranya ini kita harus bisa kita atur ininya, bukaannya kita buat misalkan 90 seperti ini. Nah, lalu ini kita tarik ke bawah. Nah, kalau dirasa masih kurang, ini berarti harus kita tambah.
Katakanlah saya gunakan 100 ya. Ini bisa kita arcsnya kita bengkokkan lagi. Ya, di sini bisa kita tambah lagi. Misalkan 150 ya, seperti ini. Nah, jadi akan semakin jauh ya di sini. Nah, cara yang paling cepat adalah kita bisa membuatnya lagi dari awal ya di sini. Jadi kita akan membuatnya dari awal. Kita delete saja di sini. Kita ke annotate ya di sini. Nah, kita ke annotate lalu kita gunakan simbolik lain ya, seperti ini. Nah, simbolik lainnya ini kita pilih di sini adalah bisa menggunakan projection ya di sini atau menggunakan hidden line ya di sini. Kita hidden line saja. Lalu kita gunakan pilihan start and radius ya, seperti ini. Saya klik seperti ini, saya klik di bagian bawah, lalu ini saya buka seperti ini. Ya, ini sudah kurang lebih sesuai. Nah, jika sudah sesuai di sini ya, kita lihat dari tampilan view. Nah, untuk frame-nya ini masih seperti ini ya. Oke. Kita lihat dari tampilan eksterior di sini. Nah, posisinya seperti ini. Karena kita parametrik kita ini membagi dua ya di sini. Nah, ini harusnya kita bisa edit ya di sini. Kita bisa edit sweep di sini. Nah, nanti kita atur posisinya. Jadi dia sweep-nya ini terhadap kesemuanya ini ya. Oke, seperti ini. Jadi kalau saya coba pindahkan ini, kita bisa edit skate ya di sini. Skate pad-nya kita pindahkan ya di sini. Nah, tetapi yang perlu diperhatikan di sini kita harus mengatur untuk frame-nya dulu ya di sini. Jadi kita harus perhatikan di sini frame-nya, jangan sampai ini keliru ya. Nah, di sini kita lihat dari reference level di sini. Nah, untuk ukuran frame-nya ya, frame bersihnya di dalam ini adalah 82 ya di sini. Nah, di sini saya coba dari eksterior di sini. Oke. Kita pilih edit sweep seperti ini. Nah, jika sudah seperti ini, saya bantu dengan membuat mirroring ya di sini. Kita buat reference line-nya di sini. Kalau di sini kita ukur untuk tebal frame-nya 10 cm, maka kita harus offset juga ya di sini. Kita buat reference line sementara ya. Sini sejauh 10 ya, seperti ini sebagai acuan tepi kita ya di sini. Nah, jika sudah seperti ini, kita klik di sini ya. Lalu kita pilih di sini menggunakan skate pad ya. Kita pilih bagian ini. Kita jadikan 0 ya. Nah, dia akan membentuk secara keseluruhan seperti ini. Nah, setelah itu kita bisa pilih finish edit mode ya, seperti ini. Nah, nanti dia akan otomatis bentuknya berubah ya. Nah, kita coba lihat dari view-nya di sini. Nah, untuk reference plane-nya ini saya bisa delete ya, karena sudah tidak dibutuhkan. Lalu setelah itu kita lihat dari tampilan view ya di sini. Nah, kita perhatikan di sini view. Nah, ini sudah jadi ya, sudah seperti itu. Tapi posisinya menabrak ya di sini. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Kita lihat di sini edit sweep ya di sini. Nah, ini harusnya dia tidak menabrak ya di sini. Skate pad-nya ini tidak sampai ke sini ya. Nah, ini harus kita atur. Nah, bagian atas kita buat 10 saja. Seperti ini. Kemudian bagian ini kita coba buat bukaannya 82 dikurangi dengan 20 berarti 62 ya di sini. Nah, seperti ini. Oke. Ini harus kurang lebih 10 cm ya di sini. Jangan sampai kurang ya di sini. Kita coba ukur di sini. Oke, ini 10 cm. Kemudian bagian kanan ini sepertinya bagian kiri ya. Di sini sepertinya bagian kirinya kurang di sini. Ini hanya 6 cm. Ini kita masukkan ke arah kanan lagi sejauh 4 cm ya. Nah, seperti ini. Bagian tepinya kita trim to corner seperti ini. Yang bagian bawah juga seperti ini. Lalu kita coba menggunakan finish edit mode lagi ya di sini. Nah, kita coba lagi. Nah, di sini nanti kita coba seperti ini ya. Kita select profilnya. Ya, di sini profilnya sudah kelihatan. Oke, kemudian kita pilih finish ya di sini. Nah, ini bagian atasnya masih menabrak ya. Kita lihat di sini. Nah, tetapi untuk kiri kanan sudah oke ya di sini. Nah, sekarang kita akan mengganti bagian atas. Nah, kita klik seperti ini. Kita edit sweep di sini.
klik lagi, lalu kita sketchpad-nya di sini kita atur ya. Ini 10 cm-nya harusnya terhadap ini ya, bukan terhadap kusennya ya di sini. Berarti kalau ini kita coba pastikan dulu. Ini 6 cm, kita harus tambah lagi menjadi 14 ya. Nah, sehingga tebal framenya ini menjadi 10 cm. Oke, bagian bawah juga kita pastikan. Oke, seperti ini. Oke, kita finish lagi ya, finish lagi. Nah, ini sudah jadi ya. Nah, selanjutnya untuk handle-nya tinggal kita move saja. Tetapi perlu diperhatikan ya, kita lihat dari reference level. Nah, ini bukannya begini ya. Berarti otomatis frame-nya harus kita pindahkan di bagian kanan ya, seperti itu. Oke, ini kita tarik seperti ini. Kita pindahkan di sini. Nah, sudah selesai, kita lihat dari tampilan view. Nah, ini sudah jadi. Oke, dari bagian dalam juga ini sudah jadi ya. Nah, jika sudah, di sini kita coba gunakan load into project and close ya di sini. Lalu kita pilih yes ya di sini. Ini untuk tipe P3 ya di sini. Nah, setelah selesai di sini saya coba ke lantai 1, saya coba masukkan di sini ya. Nah, ini untuk pintu P3 ya, seperti ini. Nah, kita lihat di sini sudah jadi bentuknya. Saya coba drag bagian ini lebih jauh ke arah kanan ya, biar saya bisa melihat. Nah, di sini sudah terpasang ya secara otomatis. Nah, saya harap tutorial ini bisa bermanfaat bagi teman-teman dan bisa diikuti. Jika terasa terlalu cepat, silakan nanti bisa diulangi lagi videonya, di preview lagi. Dan jika ada yang masih kurang dimengerti, silakan tinggalkan pesan di kolom komentar. Dan jangan lupa di-share, bagikan bagi yang membutuhkan. Dan jangan lupa tonton terus tutorial di seri Revit untuk membuat bangunan gedung. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Terima kasih. I never thought I'd feel like this.